Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Istiqomatul Maufiroh. Di video ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan aritmatika sosial. Lebih tepatnya, yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai pajak, bunga, bruto, neto, dan taraf. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai pajak. Pajak adalah nilai suatu barang atau jasa yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah dan telah diatur oleh perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Jadi ketika suatu barang atau jasa diberikan pajak, itu biasanya kita harus membayar lebih banyak. Ada dua jenis pajak yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pajak penambahan nilai atau disingkat dengan PPN. PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Besarnya PPN biasanya 10% dari harga jual. Nah, PPN ini adalah jenis pajak dalam transaksi jual beli. Misalnya kalian belanja suatu barang yang kemudian pasti akan terkena PPN atau pajak penambahan nilai. Sehingga yang harus kalian bayar tidak hanya harga barangnya, melainkan harga barang dengan PPN-nya sebesar 10%. Kemudian jenis pajak yang kedua yaitu pajak penghasilan atau disingkat dengan PPH. PPH adalah pemotongan gaji dari pekerja yang diberikan kepada pemerintah sebagai pemenuhan kewajiban pekerja kepada negara secara perorangan. Misalnya kita mendapat gaji, kemudian gaji kita dipotong dengan pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilannya itu yang dibayarkan ke pemerintah. Jadi, perbedaan antara PPN dengan PPH, kalau PPN berarti kita membayar lebih banyak, sedangkan kalau PPH kita akan menerima gaji lebih sedikit. Untuk rumusnya cukup sederhana yaitu P sama dengan persen P kali N. P menyatakan besarnya pajak, persen P adalah persentase pajak, N adalah harga barang atau penghasilan. Lanjut pada contoh soal, Dio membeli suatu barang dengan harga 2 juta. Atas pembelian barang tersebut dikenakan pajak sebesar 10%. Berapakah uang yang harus dibayar Dio untuk membeli barang tersebut? Pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui pada soal. Yang diketahui itu adalah N-nya atau harga barang seharga 2 juta, kemudian persentase pajaknya 10%, lalu ditanya uang yang harus dibayar oleh Dio. Untuk penyelesaian, langkah pertama kita mencari besar pajaknya terlebih dahulu atau P-nya dengan menggunakan rumus P sama dengan persen P kali N. Kita masukkan persen P-nya itu 10% atau 10/100 kali 2 juta. Kita coret nolnya 2 di atas dan 2 di bawah, sehingga menjadi 10 kali 20.000 sama dengan 200.000. Untuk mengetahui uang yang harus dibayar Dio, kita jumlahkan harga barang dengan besarnya pajak. 2 juta ditambah 200.000 hasilnya 2.200.000. Jadi uang yang harus dibayar Dio untuk membeli barang tersebut adalah 2.200.000 rupiah. Beralih pada contoh soal berikutnya, seorang karyawan swasta mendapat gaji 6 juta dengan penghasilan tidak kena pajak 1 juta. Jika besar pajak penghasilan 15%, maka besar gaji yang diterima karyawan swasta tersebut adalah seperti yang tadi. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui gaji 6 juta, penghasilan tidak kena pajaknya 1 juta, persentase pajaknya 15%, lalu ditanya besar gaji yang diterima. Langkah pertama kita mencari N atau penghasilan kena pajaknya lebih dulu dengan cara 6 juta dikurangi 1 juta sama dengan 5 juta. Lalu untuk mencari gaji yang diterima, kita mencarinya menggunakan rumus P sama dengan persen P kali N. Tinggal kita masukkan persen P-nya 15% atau 15/100 kali 5 juta. Lalu kita coret 2 nolnya di atas dan 2 nolnya di bawah, sehingga didapat 15 kali 50.000 sama dengan 750.000. Nah, untuk mengetahui gaji yang diterima karyawan swasta tersebut, kita mengurangi gaji yang didapat di awal dengan besar pajaknya, yaitu 6 juta dikurangi 750.000
sama dengan 5.250.000. Jadi gaji yang diterima karyawan swasta tersebut adalah 5.250.000 rupiah. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang bunga tunggal. Selain bunga tunggal, ada lagi bunga majemuk, namun karena ini materi kelas 7 SMP, jadi yang akan kita bahas hanya bunga tunggal saja. Bunga tunggal adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama yang dihitung dari modal awal. Bunga tunggal bisa didapatkan dari tabungan dan juga angsuran. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Imbalan yang didapatkan yaitu berupa bunga tabungan. Maksudnya di sini, karena kita menyimpan, sehingga kita diberi imbalan berupa bunga tabungan. Misal, ketika kita menyimpan uang di bank, jumlah uang kita akan bertambah. Hal itu terjadi karena kita mendapat bunga dari bank. Selanjutnya yang kedua yaitu angsuran. Angsuran adalah besarnya pembayaran kredit dalam bentuk bunga dan pokok pinjaman yang dilakukan dengan cara dicicil dalam jangka waktu tertentu. Imbalan yang dibayarkan yaitu berupa bunga pinjaman. Maksudnya ketika kita meminjam uang, nanti kita membayarnya dalam bentuk angsuran. Terus imbalan yang diberikan kepada yang meminjamkan uang berupa bunga pinjaman. Jadi bedanya tabungan dengan angsuran, kalau tabungan kita menyimpan uang dan jumlah uang kita akan bertambah. Sedangkan angsuran karena ini bentuknya berupa pinjaman, kita meminjam uang lalu nanti mengembalikannya dalam jumlah yang lebih banyak dari uang yang dipinjam. Nah, ini dia rumus-rumusnya. Untuk mencari bunga dalam tahunan, rumusnya yaitu BN tahun sama dengan N kali persen B kali M. Kemudian untuk mencari bunga dalam bulanan, rumusnya yaitu BN bulan sama dengan N dibagi 12 kali persen B kali M. Kenapa dibagi 12? Karena ada 12 bulan dalam satu tahun. Nah, untuk mencari persen B sama dengan B dibagi N kali M kali 100%. Kemudian untuk mencari N sama dengan B dibagi M kali persen B. Dan untuk mencari M sama dengan B dibagi N kali persen B. B kecil menyatakan besarnya bunga, persen B adalah persentase bunga, N adalah jangka waktu, dan M adalah tabungan awal atau besar pinjaman. Lanjut pada contoh soal, Ali menabung di bank sebesar 2 juta dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Pada saat diambil, uang Ali menjadi 2.080.000. Lama Ali menabung adalah seperti yang tadi kita tulis yang diketahui M-nya sama dengan 2 juta, persen B-nya sama dengan 6%, ditanya lama Ali menabung. Langkah pertama kita mencari besar bunganya dulu atau B-nya dengan cara tabungan akhir kurangi tabungan awal. Jadi 2.080.000 dikurangi 2 juta sama dengan 80.000. Selanjutnya kita masuk pada rumus N sama dengan B dibagi M kali persen B sama dengan 80.000 dibagi 2 juta kali 6% atau 6/100. Kita coret nolnya 3 di atas, kemudian 3 di bawah, lalu 0 yang di sini juga kita coret 2, dan di atasnya juga kita coret nolnya 2, sama dengan 80 dibagi 20 kali 6. Kita coret lagi nolnya di atas dan di bawah, menjadi 8 dibagi 2 kali 6 sama dengan 8 dibagi 12. Kita sederhanakan sehingga menjadi 2/3. Selanjutnya kita mencari lama Ali menabung dalam N bulannya, sama dengan 2/3 kali 12 bulan. 12 dibagi 3 sama dengan 4, 2 kali 4 sama dengan 8 bulan. Jadi lama Ali menabung itu adalah 8 bulan. Lanjut pada contoh soal berikutnya. Angga meminjam uang sebesar 600.000 pada koperasi sekolah dengan bunga 15% setahun. Jika ia akan membayar secara bertahap selama 10 bulan dengan jumlah yang sama, maka berapakah jumlah uang yang harus Angga bayar setiap bulan? Diketahui M-nya sama dengan 600.000, persen B-nya sama dengan 15%, dan N atau jangka waktunya sama dengan 10 bulan. Ditanya angsuran setiap bulannya. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus BN bulan sama dengan N dibagi 12 kali persen B kali M. Kita masukkan N-nya 10,
10 dibagi 12 kali 15% atau 15/100 kali 600.000. 10 dan 100 kita sama-sama bagi 10, kemudian 15 dan 12 kita sama-sama bagi 3, lalu kita kalikan sehingga didapat 5 dibagi 40 kali 600.000. Lalu kita coret nolnya 1 di atas dan nolnya 1 di bawah, sehingga didapat 5 dibagi 4 kali 60.000. 5 kali 60.000 sama dengan 300.000. 300.000 dibagi 4 sama dengan 75.000. Lalu untuk mencari besar angsurannya, kita jumlahkan uang yang dipinjam dengan bunga pinjamannya, yaitu 600.000 ditambah 75.000 sama dengan 675.000. Untuk mengetahui besar angsuran per bulannya, 675.000 kita bagi 10 bulan sama dengan 67.500. Jadi besar angsuran per bulannya itu adalah Rp67.500. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai bruto, neto, dan tara. Bruto adalah berat dari suatu benda atau produk bersama dengan pembungkusnya. Bruto juga biasa dikenal dengan berat kotor. Karena bruto merupakan berat produk secara keseluruhan, maka persentase bruto pada suatu produk adalah 100%. Sedangkan neto adalah berat dari suatu benda atau produk tanpa pembungkusnya. Neto biasa dikenal dengan berat bersih. Dan untuk menghitung persentase neto, rumusnya yaitu persen neto sama dengan neto dibagi bruto kali 100%. Selanjutnya tara. Tara adalah nilai selisih antara bruto dan neto, yang berarti tara merupakan berat dari pembungkus produk tersebut. Persentase tara dapat dihitung dengan rumus persen tara sama dengan tara dibagi bruto kali 100%. Dari pengertian tadi, didapatkan rumus hubungan antara ketiganya, yaitu bruto sama dengan neto tambah tara, neto sama dengan bruto kurangi tara, dan tara sama dengan bruto kurangi neto. Lanjut pada contoh soalnya, Hermanto membeli 2 karung gula pasir dengan total beratnya mencapai 100 kg dan tara 2%. Jika harga 1 kg gula pasir 8.500 per kilogram, berapa rupiah yang harus dibayar Hermanto? Pertama, kita mencari atau mengubah persentase taranya dulu menjadi kilogram dengan cara 2% atau 2/100 dikali 100 kg. Kita coret nolnya di atas 2 dan nolnya di bawah 2, kita sama-sama coret sehingga didapatkan taranya itu adalah 2 kg. Selanjutnya kita mencari neto dengan cara bruto kurangi tara, yaitu 100 kg dikurangi 2 kg sama dengan 98 kg. Jadi harga yang harus dibayarkan adalah netonya dikali harga dalam satuan masanya, yaitu 98 kali 8.500 sama dengan 833.000 rupiah. Jadi uang yang harus dibayar Hermanto itu adalah 833.000 rupiah. Selanjutnya, miskonsepsi dan kesulitan yang dialami ketika menyelesaikan soal aritmatika sosial. Yang pertama yaitu miskonsepsi terjemah. Siswa tidak mampu memahami kata-kata pada soal aritmatika sosial untuk diubah ke dalam model matematika atau kalimat matematika dengan benar. Yang kedua, miskonsepsi konsep. Siswa melakukan kesalahan dalam memahami definisi terkait aritmatika sosial, misalnya definisi harga penjualan, harga pembelian, untung, rugi, diskon, pajak, dan bunga tabungan untuk diaplikasikan dalam pemecahan masalah terkait aritmatika sosial. Kemudian yang terakhir yaitu miskonsepsi strategi. Siswa tidak mampu menentukan rumus atau alternatif penyelesaian masalah lain yang digunakan untuk menyelesaikan soal-soal aritmatika yang diberikan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.